Film ini diawali dengan memperlihatkan pasutri yang bernama Amy dan David, yang mana saat itu mereka sedang dalam perjalanan menuju ke kampung halaman Amy. Amy pun terlihat bahagia karena setelah sekian lama dia tidak pulang kampung. Terlebih saat ini mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, mereka pun singgah terlebih dulu di sebuah bar. Karena kebetulan jarak ke rumah mereka pun sudah tak terlalu jauh. Lalu di sana mereka pun dihampiri seorang pria yang bernama Charlie yang tak lain adalah mantan pacar Amy. Lantas Amy pun langsung mengenalkan David pada Charlie. This is my husband. Hi, David Sumner. Setelah mengetahui maksud kedatangan Amy, Charlie pun mengatakan bahwa bagian gudang rumah Amy mengalami kerusakan. Lantas dia pun menawarkan diri untuk memperbaikinya. Mendengar itu, dengan senang hati David pun menyetujuinya. Lalu David pun beranjak untuk memesan minuman, dan di sana Charlie malah memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda Amy. David yang tak sengaja melihat itu pun berpikir bahwa mereka pasti pernah memiliki hubungan spesial. Terlebih di sana David pun melihat foto Charlie yang sedang bersama Amy saat remaja. Namun di sini David pun tak mempermasalahkan hal itu. Lalu sesaat kemudian tiba-tiba terjadi sebuah keributan di sana yang diakibatkan oleh seorang pria pemabuk yang bernama Tom. Tom ini merupakan pelatih football sekaligus preman di kampung tersebut. Maka dari itu dia cukup disegani. Untungnya keributan itu pun tak berlangsung lama karena saat itu datang Pak Sheriff yang bisa menenangkan Tom. Coach. Pasutri ini pun berniat melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba David merasa kaget ketika melihat seorang pria di dalam mobilnya. Lantas Amy pun langsung menghampiri pria itu karena ternyata pria bernama Jeremy itu pun merupakan salah satu teman Amy. Namun dia memiliki keterbelakangan mental. Hingga tak lama kemudian datanglah saudara Jeremy dan menyuruh Jeremy untuk segera turun. Hey, so that guy. Singkat waktu, mereka pun akhirnya tiba di rumah itu. Di sini David pun merasa terpukau dengan suasana di sekitar rumah tersebut yang tentu saja berbeda dengan suasana di perkotaan. Keesokan harinya, David dikagetkan dengan Charlie dan teman-temannya yang sudah memulai pekerjaannya. Karena merasa tidurnya terganggu, David pun menghampiri Charlie. Di sana dia mengatakan bahwa mereka datang terlalu pagi dan mereka telah mengganggu tidurnya. Mendengar itu, Charlie pun meminta maaf dan mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan di kampung tersebut. Namun David pun tak mau tahu. Dia tetap meminta kepada Charlie agar besok hari jangan datang terlalu awal. Dan akhirnya Charlie pun menurutinya. Here's the boss. Thank you guys. All right. Beberapa saat kemudian, saat David bekerja, dia dikagetkan oleh salah satu teman Charlie yang bernama Big, yang tiba-tiba masuk dan mengambil minuman dalam kulkas. Selain itu, Big pun malah mengajak David mengobrol yang tentu saja membuat pekerjaan David terganggu. Hal itu pun dia ungkapkan kepada Amy saat Big telah pergi dari sana. Di sini Amy pun menjawab bahwa hal itu sudah menjadi hal yang biasa di kampung ini. Warga di sini saling percaya satu sama lain, maka dari itu mereka jarang mengunci pintu rumah mereka. Namun Amy pun menambahkan, jika memang David keberatan akan hal itu, dia bisa bicarakan baik-baik pada mereka. Hey, Charlie. Beberapa saat kemudian, terlihat Charlie dan teman-temannya yang menyudahi pekerjaan mereka untuk hari itu. David pun menghampiri mereka, karena menurutnya saat itu masih terlalu siang dan belum waktunya untuk pulang. Namun lagi-lagi di sini Charlie menegaskan bahwa hal ini sudah biasa di kampung tersebut. Terlebih saat itu Charlie mengatakan bahwa mereka akan pergi berburu. Mendengar itu David pun tak bisa berbuat apa-apa dan berusaha memakluminya. Namun saat itu David berkata pada Charlie
bahwa dia tidak suka pada Big yang telah masuk ke rumahnya tanpa izin. Mendengar itu, lantas Charlie pun mengatakan agar David tak perlu khawatir dan dia akan mengatakan hal itu pada Big. Thanks, guys. Have a good day, folks. Keesokan paginya, terlihat Amy yang sedang berjogging sembari mendengarkan musik dari earphone-nya. Tanpa dia sadari, Charlie dan teman-temannya memperhatikan tubuh Amy dari belakang. Selain itu, setelah tiba di depan rumah, Amy pun merasa risih karena para pria itu terus memperhatikannya. Lalu dia pun menceritakan hal itu pada David. Namun sayangnya saat itu David malah menyalahkan Amy karena Amy tidak memakai kutang. Mendengar itu, Amy pun kesal dan dia pun pergi untuk mandi. Namun tanpa diduga, I'm taking a bath. saking kesalnya Amy malah melakukan hal bodoh dengan memamerkan neneknya pada pria itu. Sore harinya David pun pergi ke kota karena ada suatu urusan. Namun saat di perjalanan, mobilnya beriringan dengan mobil Charlie dan teman-temannya. Di sini Charlie seperti sengaja menghalang-halangi David agar David tak bisa menyalipnya. Hingga sesaat kemudian, sepertinya Charlie sengaja melakukan hal itu untuk membuat David celaka. Karena kejadian itu, David pun harus memperbaiki mobilnya. Lalu saat itu, tanpa sengaja dia melihat Jeremy yang dihampiri gadis bernama Janice. Usut punya usut, walaupun agak gila si Jeremy pernah berpacaran dengan Janice. Lalu saudara Jeremy pun datang dan menyuruh Janice untuk pergi. Karena jika sampai terlihat oleh ayah Janice, pasti dia akan menghajar Jeremy. Karena ternyata Janice adalah anak dari si pelatih rese ini. Look at me when I'm talking to you. But Janice is my girlfriend. Hey, no, 15 years old. You understand? Setelah mobilnya diperbaiki, David pun pergi ke bar untuk membeli minuman. Charlie dan teman-temannya pun sudah berada di sana dan meminta maaf atas kejadian tadi. Lalu sesaat kemudian David berkenalan dengan seorang pria yang mengaku mantan asisten si pelatih. Di sana pria itu mengundang David dan Amy untuk datang ke sebuah khutbah tahunan yang akan dilanjutkan dengan pertandingan football antar kampung. Mendengar itu, dengan senang hati David pun menerima undangan itu. Singkat waktu, Amy dan David pun menghadiri acara khutbah tersebut. Namun karena bosan, David pun keluar dan lebih memilih menunggu di mobil. Hingga setelah acara khutbah selesai, Amy dan David pun pergi ke acara football antar kampung. Di sana Amy pun bertemu dengan beberapa teman wanitanya dan mereka pun asik mengobrol. Hingga sesaat kemudian terlihat Charlie dan teman-temannya pun datang ke sana. Namun di tengah acara tersebut tiba-tiba terjadi sebuah keributan. Saat itu si pelatih menyerang Jeremy karena dia melihat Jeremy menyapa anaknya. Amy pun tak tinggal diam dan membela si Jeremy. Dia berkata bahwa Jeremy tidak melakukan apapun dan hanya menyapa si Janice. Namun si pelatih pun tak terima dan mulai memaki Amy. Melihat itu, lantas David pun mengajak Amy segera pergi dari sana. Why'd you have to throw yourself into that, huh? Somebody had to do something. Lalu malam harinya, saat membuka lemari, tiba-tiba David menemukan bangkai kucing tergantung dalam lemari mereka. Melihat itu, tentu saja Amy pun heran. Siapa yang telah masuk ke rumahnya dan tega melakukan hal itu? Dan untuk berjaga-jaga, saat itu Amy pun mengambil pistol milik mendiang ayahnya. Why do you have a gun? My father's gonna. Keesokan harinya David pun meminta tolong kepada Charlie untuk memperbaiki jebakan beruang. Namun selain itu, David berniat akan menanyakan tentang kematian kucing semalam. Namun karena takut disangka menuduh, David pun tak berani mengatakannya.
Melihat David yang tak bernyali, Amy pun datang membawa minuman untuk mereka. Selain itu, dia pun membawa susu kucing dan berpura-pura mencari kucingnya. Hal itu dia lakukan untuk menyinggung Charlie dan teman-temannya. Namun di sana respon Charlie dan teman-temannya pun biasa saja. Mereka terlihat tidak tahu menahu tentang kucing tersebut. Lalu sesaat kemudian, Charlie malah mengajak David untuk berburu karena menurutnya hari itu adalah hari yang bagus untuk melakukan pemburuan. Mendengar itu, tanpa diduga David pun menerima ajakan Charlie dan akhirnya mereka pun berangkat. Setibanya di area pemburuan, mereka pun mulai menyusun strategi dan saat itu mereka berpencar. Namun beberapa saat kemudian ternyata diam-diam Charlie malah pergi ke rumah Amy dan di sana Amy pun diperkaos. Setelah selesai, tanpa diduga salah satu teman Charlie pun datang ke sana dan kali ini giliran dia yang memperkaos Amy dan Charlie pun terduduk menontonnya. Sementara itu, David yang tersadar dirinya telah ditinggalkan pun mencoba mencari tumpangan. Namun untungnya saat itu dia bertemu dengan Sheriff dan Pak Sheriff pun mengantarkan dia pulang. Hingga setibanya di rumah, David pun menceritakan hal itu pada Amy bahwa Charlie dan teman-temannya sengaja meninggalkannya di hutan. Sementara Amy, dia memilih untuk diam dan tidak menceritakan semua yang telah menimpanya. Keesokan harinya, karena tak terima setelah ditinggalkan di hutan, David pun memecat Charlie dan teman-temannya. Selain itu, David pun merasa tidak puas dengan cara mereka bekerja yang selalu pulang sebelum waktunya. Singkat waktu, beberapa waktu kemudian Amy dan David pergi menonton pertandingan football. Di sana terlihat geng Charlie yang juga berada di tempat itu. Sementara di sisi lain terlihat Janice menghampiri Jeremy dan mengajak Jeremy untuk mojok di ruang ganti. Hingga tak lama kemudian si pelatih pun menyadari jika anaknya tidak ada di sana. Lantas dia pun langsung mencari anaknya. Mendengar suara si pelatih, sontak saja Jeremy pun panik. Lalu dia membekap Janice agar Janice tidak bersuara. Namun tanpa dia sadari, hal itu membuat Janice tak bisa bernapas dan akhirnya Janice pun tewas. Kembali pada Amy dan David yang masih menyaksikan pertandingan. Di sini Amy pun terus terbayang kejadian saat itu. Terlebih tak jauh dari sana dia melihat keberadaan geng Charlie. Hingga pada akhirnya David yang melihat Amy murung pun mengajaknya pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, karena tak kunjung menemukan keberadaan Janice, akhirnya si pelatih pun kembali dan meminta bantuan Charlie untuk mencarinya. Dalam perjalanan pulang, David pun tak fokus menyetir karena saat itu dia melihat Amy yang terus-menerus murung. Lalu tiba-tiba dan ternyata itu adalah Jeremy yang melarikan diri setelah tanpa sengaja membunuh Janice. Karena melihat Jeremy terluka cukup parah, David pun memutuskan untuk membawa Jeremy ke rumahnya. Namun sebelumnya dia pun menghubungi 911 terlebih dulu. Hello, 911. Sementara di sisi lain, Charlie pun mendengar sebuah info bahwa Jeremy berada di rumah David. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung OTW ke sana. Setibanya di rumah David, Charlie pun mencoba berbicara baik-baik agar David menyerahkan Jeremy pada mereka. Selain itu, Charlie juga mengatakan bahwa Jeremy telah menculik Janice.
Mendengar itu, tentu David pun khawatir dan menolak menyerahkan Jeremy karena pasti mereka akan menghajarnya. Maka dari itu, David pun malah menyuruh Amy untuk membawa Jeremy ke atas. Karena David tetap bersikeras, si pelatih pun memerintahkan Charlie untuk memaksa masuk ke rumah itu. Lalu mereka pun mulai mempersiapkan senjata dan melempari kaca jendela. Namun untungnya Pak Sheriff datang tepat waktu dan berhasil menenangkan mereka. Setelah mengetahui permasalahannya, lantas Pak Sheriff pun menyuruh David untuk segera menyerahkan Jeremy dan biar polisi yang mengurusnya. Namun lagi-lagi David pun menolak dan menyebut bahwa Sheriff sama saja dengan mereka. Lalu tiba-tiba Tom yang kehilangan kesabaran pun menembak Sheriff dari belakang hingga tewas. Kemudian setelah itu, aksi mereka pun semakin brutal. Mereka memecahkan jendela di setiap sisi dan berusaha merusak pintu rumah itu yang untungnya terbuat dari besi. Sementara itu, di dalam David pun mematikan semua lampu dan menyiapkan peralatan seadanya. Lalu David pun berhasil menghabisi salah satu dari mereka yang saat itu mencoba masuk melalui jendela. Kemudian dia juga menyiram muka Tom dengan air panas yang sengaja dia siapkan. Lalu setelah itu David pun seperti menantang mereka karena dengan sengaja dia malah memutar musik. Mendengar itu tentu mereka pun semakin geram dan pada akhirnya Charlie berhasil mendobrak rumah menggunakan mobilnya. Mereka pun mulai merangsak masuk, namun untungnya di sini David berhasil menangani mereka. Lalu saat David akan melawan Charlie, tiba-tiba salah satu dari mereka berhasil naik ke atas dan malah berniat memperkaos Amy. Namun untungnya David pun segera datang dan berhasil menghentikannya. Hingga pada akhirnya pria itu pun tewas setelah ditembak oleh Amy. Saat ini hanya Charlie yang tersisa. David pun mencoba melawannya, akan tetapi Charlie terlalu kuat untuk David. Lalu ketika David terpojok, Amy pun datang dan menodongkan senjata pada Charlie. Namun di sini Charlie pun mencoba berbicara pada Amy, namun tanpa diduga. Dan akhirnya Charlie pun tewas. Lalu setelah itu, film pun selesai.